Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua penuh dengan semangat. Kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam dan kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hezron dan berkemah di padang gurun Paran. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu hati yang lemah lembut. Sekali lagi, hati yang lemah lembut. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah panjang lebar membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita melihat ada suatu kejadian dalam ayat ini, yaitu bagaimana Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya.
Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini Miriam dan Harun mereka sedang mengatai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang bekerja di ladangnya Tuhan. Mengatai ini sama halnya seperti menggosipi, menceritainya dari belakang, memburuk-burukannya dari belakang. Dia katakan, saya bacakan ayat yang kedua bagi kita semua. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada sikap yang tidak baik yang saya lihat dari Harun dan juga Miriam. Dikatakan, dikatakan tadi di ayat yang kedua, bukankah dengan perantaraan kita juga Tuhan berfirman? Kemudian, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Ini pertanyaan mereka. Ada sebuah sikap hati yang iri kepada Musa. Miriam dan Harun mereka memiliki sikap yang iri kepada Musa. Karena apa? Karena Tuhan memakai Musa yang luar biasa di dalam pelayanannya. Oleh karena itu mereka mengata-ngatai Musa dari belakang, mengata-ngatai seorang hamba Tuhan. Kalau ibarat kata, menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Namun dalam hal ini Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bertindak kepada hambanya yang dijelek-jelekkan, yang dikata-katain. Tuhan bertindak langsung. Tuhan mendengar. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi jemaat-jemaat Tuhan. Kita harus menjaga mulut kita. Kita menjaga perkataan kita kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan adalah yang dipakai Allah untuk melayani, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk melayani manusia yang ada dalam dunia ini. Jadi kita jangan sembarangan berkata-kata, jangan sembarangan mengucapkan yang tidak pasti. Lebih baik kita menutup mulut kita dan tidak mengeluarkan satu kata pun. Oleh karena itu Tuhan melihat Miriam, mereka menjelek-jelekkan, mengata-ngatai Musa sehingga Tuhan bertindak. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menghukum mereka, memberikan penyakit kusta kepada mereka, sehingga itu mereka menjadi najis selama 7 hari. Walaupun demikian, ketika Musa melihat dia diejek, mendengar dia diejek, dia dikata-katain, suatu sikap yang luar biasa dari Musa, memiliki hati yang lemah lembut. Dia tidak membalasnya. Dia tidak emosi. Dia tidak membalas yang dilakukan oleh Miriam terhadapnya. Justru sebaliknya, hatinya yang sangat lembut menjadikan dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Mari kita memiliki sikap seperti Musa, lemah lembut. Bukti dia memiliki sikap lemah lembut apa? Ketika Tuhan menurunkan kusta kepada Miriam, dia mendoakan, dia memohon kepada Tuhan supaya Miriam disembuhkan oleh Tuhan dari kustanya. Luar biasa hatinya. Dia tidak bersyukur. Dia tidak bilang, mampus kamu kena penyakit kusta karena kamu mengejek saya. Tidak. Namun dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan Miriam. Suatu sikap yang luar biasa, dan itu perlu kita ikuti, dan itu perlu kita teladani. Musa yang memiliki hati yang lembut, walaupun sudah disakitin, tapi dia tetap mau mendoakan orang yang menyakitinya. Itulah yang harus kita miliki, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Miliki sikap hati yang lemah lembut. Ketika ada orang yang mengucilkan kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, jangan pernah kita membalasnya seperti Musa. Justru Tuhan semakin mengangkatnya. Karena apa? Dia memiliki hati yang lemah lembut, mau memaafkan dan tidak membalas. Karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, memilikilah hati yang lemah lembut, supaya kita semakin dipakai Tuhan luar biasa dimanapun kita berada. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak yang baik, Bapak dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, di mana kami belajar firman Tuhan supaya kami memiliki hati yang lemah lembut, mau memaafkan dan tidak membalas. Terima kasih Bapak menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya.